العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقياس الناس أكثرهم ذكر للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأقياس يهب بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. أو كما قال أيضا: كفى بالموت واعظا وباليقين غنى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Maisarah binti Daim, wabil khusus anak-anak beliau, terutama Bapak Zainal, Bapak Abdul Hadis, Mayudi, dan juga saudari Ibu Ida Faridah, kalau nggak salah dia. Dan juga yang kami hormati segenap para asatidz, khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Hafizullah Amin yang baru saja memimpin pembacaan zikrullah bersama-sama dengan kita. Ahinal kiram Al-Ustaz Haji Muhammad Hussein SAG, Al-Ustaz Ujang Ruhyana, Al-Ustaz Lukranus Yajid, Al-Mukarramah Ustaz Jaya, dan juga segenap para asatidz yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kiranya kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di rumah kediaman orang tua kita, almarhumah Ibu Maisarah binti Daim, almarhum Bapak Nikman bin Koeng, di mana silaturahim kita pada saat ini adalah dalam rangka berzikrullah, mendoakan salah satu daripada orang tua kita, mungkin juga tetangga kita, encing kita, saudara kita seiman dan seagama yang bernama Ibu Maisarah binti Daim, yang mudah-mudahan dengan pembacaan zikrullah kita yang kita iringi dengan pembacaan surah Yasin, zikir serta tahmid, tahlil, dan juga nanti ditutup dengan doa, mudah-mudahan doa-doa kita yang kita hajatkan buat almarhumah diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin.
dan pahalanya disampaikan buat almarhumah, agar kiranya amal baik, amal ibadah yang dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya dapat diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala, diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzahnya. Dan mudah-mudahan kita juga yang mendoakan pada malam ini diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa malah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat yang artinya ada dua nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang hidup di dunia ini. Bila mana dua nasihat itu dapat kita imani dan kita sadari dalam hidup kita di dunia ini, insya Allah hidup kita ini akan selamat. Amin abah. Akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa saja kedua nasihat itu? Yang pertama, nasihat yang diberikan kepada kita adalah nasihat orang yang diam. Orang yang disebut dengan mati. Betul lah kira-kira Pak. Betul lah kira-kira Pak. Orang kalau udah mati diam. Makanya kalau ada anak kita panggil berkali-kali diem baik, itu berarti anak itu makan dia makan berarti. Betul lah kira-kira Pak. Bapak suka disewatin sama anak nggak? Suka disewatin sama anak nggak? Kita panggil berkali-kali orang nyaut-nyaut tuh anak. Kalau kita keluar ucap kita mati kalian anak gua kali itu begini-gini Pak. Betul lah kira-kira Pak. Nah ini Pak ya. Jadi nasihat yang pertama yang diberikan kepada manusia yaitu nasihat sebuah kematian. Ya sebagaimana kata Rasul dan sebuah sabdanya hadis saya bacakan tadi. Apa kata Rasul? Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu adalah merupakan sebuah pembelajaran, sebuah nasihat. Nasihat buat siapa? Nasihat buat kita yang hidup di dunia. Nasihat buat kita yang hidup di dunia. Di dunia itu Pak. Jadi mati itu merupakan sebuah nasihat. Yang artinya bagaimana Pak? Bahwasanya memang hidup di dunia ini merupakan sunnatullah. Manusia yang hidup di dunia ini semuanya pasti akan mati. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kematian, yang memberikan nasihat kepada kita. Apa salah satu ayat yang saya bacakan tadi dalam mukadimah? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah. Apa artinya? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu. Katakan ya Muhammad, Allah itu ngomong kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kau lari daripada kematian itu alias takut mengenai kematian. Maka kata Allah, biar lu takut mengenai kematian,
harta lu banyak, banda lu banyak di mana-mana. Lu habis bangun rumah 3 miliar, belum api lu tempatin, lu disenggol oleh malaikat Israel yang disebut mati. Maka bila mana kamu takut sama mati, khawatir sama banda kamu yang begitu banyak, masa kontrakmu sudah habis, mau dikata apa, kematian akan menjumpai kita. Betul atau tidak? Ya, hujan ini. Hujan apa? Duduk apa kapal lewat kali? Kemudian kalau kita udah mati, kita dikemanain? Kata Quran lanjutannya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu kalau sudah meninggal dunia diurusin oleh Bapak Amir. Yang pertama ambil tugasnya adalah besar kain. Betul orang kira? Betul Mel? Mel, mandi dulu apa besar kain dulu? Ya makanya gua rasa itu ngomong, ya kan. Ya kalau mandi dulu kayaknya belum dibeset, ya kan mau dikeredongin tuh bocah. Betul lah kira-kira Pak. Tugas Pak Amir tuh mandiin. Setelah dia mandikan, dikapankan. Maka setelah dikapankan, kemudian disolatkan, dipanggil para jamaah, diundanglah para asatid untuk mensolatkan almarhumah, baik orang yang rajin ibadah maupun orang yang kagak rajin ibadah, tetap si Ustadz Majia sholatin. Betul lah kira-kira? Betul lah kira-kira Bu? Nggak ada perlu nanya Ustadz ini orang matinya bayang apa kagak? Ya kan orang nanya begitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Tetap Ustadz sholatin. Memang matinya manusia, bukan matinya kayak tikus. Betul lah kira-kira? Kayak tikus mati depan rumah Bapak Jenal nih, ya? Dipendem orang kira? Lemparin. Mana depan rumah gua noh, ya kan dia waktu gua lihat kayak mesti tikus, gua lihat dilemparin ke kuburan gua. Tikus pak kita nggak rawati, kita nggak mandi Pak. Tapi kalau manusia kata Quran, wa karrama bani Adam, muliakanlah anak-anak muliakan Pak. Baik mau sembahyang kayak mau kagak tetap dimuliakan ya anak Adam tuh Pak. Nah kembali Pak kata Quran, orang yang meninggal dunia kata Quran summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian dia dikembalikan menuju alam yang gaib dan alam yang nyata. Mana alam yang gaib dan alam yang nyata? Yaitu alam kubur. Betul lah kira Pak. Apa tujuannya kita dikembalikan menuju alam kubur? Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitahukan terhadap apa-apa yang kita lakukan selagi hidup di dunia. Pak, apa-apa yang kita lakukan selagi hidup di dunia ini diberitahu oleh Allah setelah kita masuk ke liang kubur. Setelah kita masuk ke liang kubur, mengapa kita hidup ini kudu mati? Nah itu Pak. Kenapa hidup ini kita kudu mati? Karena memang kita hidup ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Betul lagi kira Pak? Sekarang kita udah melihat ke Allah? Belum Pak. Betul lah? Sudahkah kita melihat yang menciptakan? Belum Pak. Ya, tapi kebesaran yang menciptakan udah kita lihat. Betul nggak? Langit terbentang luas, betul? Betul? Bumi yang terbentang luas, katakan wardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas yang tidak berujung, ya, yang tidak berpangkal, tidak berujung. Di mana saja Pak kita bernaung. Ada itu bumi, betul lah kira Pak. Ada itu penduduk, ya kan? Di sini kampung Ceger Pak, ya kan? Di sana ada lagi kampung Ceger. Di sini ada kampung Peninggilan, di sana lagi ada kampung Peninggilan, betul nggak Pak? Di sini kampung Sudimara, di sana lagi ada kampung Sudimara, betul nggak? Kampung yang tidak berujung. Inilah bumi Allah begitu luas Pak sekalian. Nah ini Pak sekalian, ya. Kenapa kita dikembalikan oleh Allah? Kayak kenapa kita ini mati? Karena kita tidak ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita berjumpa dengan Allah, Allah telah memberikan sinyal Pak kepada kita. Apa sinyalnya?
yaitu perbanyaklah amal kebaikan Pak. Kebaikan kapan ini kita lakukannya? Inilah selagi hidup. Makanya kata Allah lewat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 110 mengatakan, apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa orang yang berharap ingin berjumpa denganku, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah hidup di dunia ini jangan enjoy saja. Tahu nggak enjoy? Tahu nggak enjoy? Tenang saja dalam hidup. Orang mau sembahyang ya bodoh, orang mau puasa ya bodoh Pak ya. Tapi kata Allah, bukan itu yang dimaksud dalam hidupmu. Banyamal amalan salihah. Sudahkah banyak amal soleh yang kamu lakukan selagi hidup sebelum aku cabut ruh kamu? Kan begitu gambarannya Pak. Makanya kata Allah, pesan Allah, perbanyaklah amal soleh. Kenapa Pak kita disuruh memperbanyak amal soleh? Ya tadi Pak, amalan-amalan soleh yang kita lakukan selagi hidup, ya sholat, ya puasa, ya ngaji, ya sedekah. Nanti Allah akan perlihatkan kita Pak setelah kita masuk liang kubur. Betul ada kira-kira Pak? Pak? Sekarang belum kelihatan Pak. Berapa besarnya pahala sholat yang kita lakukan di dunia ini? Udah kelihatan Pak? Dari belum balik sampai akil balik udah kelihatan Pak? Berapa besarnya pahala puasa yang kita lakukan dari masih kecil, kita dilatih puasa oleh orang tua kita sampai akhir balik, sampai tutup usia. Udah kelihatan Bang? Belum Pak. Berapa besarnya pahala sedekah yang kita keluarkan, baik kecil maupun besar, belum kelihatan Pak. Termasuk berapa besarnya amplop buat Pak Ustadz, belum kelihatan. Udah disiapin. Betul lah kira Pak. Double gua kayaknya ini, gua terus ngaji masalah sekalian. Belum datang. Sorry Nal. Saya bicara sama teman nih Pak. Betul lah kira. Itu kalau gue ceramah kalau orang ke situ kayaknya orang marah kayaknya. Belum, ya kurang abdul, bukan kurang abdul kayaknya begitu kan. Orang menyentuh kayaknya begitu. Tuh bayangkan, belum kelihatan Pak. Kapan kelihatannya? Ya nanti setelah kita masuk ke liang kubur. Makanya ya. Si mayat begitu meninggal dunia, ada dua hal yang dia dapati. Kuburannya menjadi rabah min riyadil jannah, dan kuburan menjadi hufratun minan nar. Betul lah kira Pak? Nah bagaimana kuburan itu akan menjadi rabah min riyadil jannah, akan menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya inilah Pak, kita di dunia ini banyak bergegas-gegas menabung amal kebaik. Jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin puasa. Betul lah kira Pak? Karena batas umur kita itu dibatas oleh Allah antara 60 dan 70 tahun. Betul lah kira Pak? Betul nggak? Baina sitin wa sib'in, dalam kitab begitu Pak ya. Antara 60-70 umat manusia. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia Pak, seakan-akan Pak hidup ini terasa singkat. Betul nggak Pak? Betul nggak? Terasa singkat Pak. Mana yang lama Pak? Nanti di alam kubur. Betul lah kira Pak? Berapa lama di alam kubur Pak? Kita nggak tahu. Kalau dunia belum kiamat, ya kita masih berada di alam kubur. Kenapa suasana kayaknya kurang kondusif? Saya rasa itu saja Pak ya yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini kayaknya Romana mau turun hujan ini Pak ya. Mau turun hujan ini? Udah gerimis Bon? Ya udah, saya rasa begitu aja Pak. Nanti lanjut di malam ke-7 udah kalau gue diundang lagi. Undang. Jadi kalau malam 7 diundang lagi kan, apa nanti transfer belakang aja kali? Hah? Ini mah gue ngaji aja gitu. Ya begitu Pak. Gua ngaji jadi dapat gaji nih ya kan. Kira-kira begitu saja ya. Jadi kondusif kayak yang enggak kondusif ya kan. Nanti gua ceramah banyak kan nanti jangan lama-lama pun sejalan. Betul enggak? Padahal gua masih panjang ini ya kan. Tapi nanti ada sesi berikutnya dalam petunjuk kalau undang ini mah ya kan. Kalau dikasih tahu ya gua ya kan. Kalau datang ya kalau mau orang undang sekarang aja kasih ya begitu gitu. Udah saya rasa saja yang kamu
kami sampaikan, mudah-mudahan ini menyentuh keimanan kita, ketakwaan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doain Pak ya, mudah-mudahan Ibu Muaisaro amal baik amal ibadahnya diterima masya Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzahnya, dan mudah-mudahan anak-anak telah tinggalkan ya, supaya jangan pada meninggalkan ibadah ya, hendaklah tinggalkan, kerjakanlah sholat, puasa jangan ditinggalkan ya, dan dari itu doakanlah orang-orang tua kita ikhlas meninggal dunia. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.